Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Battle Shock The Heaven Season 5 episode ke-151. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana upacara kedewasaan klan Gu telah dimulai dan Shoyen melihat banyak jenius muda klan Gu mempertontonkan kekuatan mereka sendiri, tidak terkecuali Gu Yao yang merupakan jenderal keempat tentara teredam hitam. Nah, setelah didapuk mendapatkan 8 bintang dalam upacara kedewasaan ini, Gu Yao tanpa pikir panjang langsung menantang Shoyen di depan semua orang demi menunjukkan seperti apa kekuatan klan kuno yang memiliki garis darah keturunan Dodi. Karena berpikir ini adalah momen unjuknya untuknya menunjukkan kekuatan sekaligus mempertahankan spot klan Xiao untuk memasuki makam kuno, Shoyen pun menerima tantangan itu dan segera melakoni pertarungan harga diri melawan sang jenderal keempat. Melawan seorang Dojun bintang 8 memang membuat Shoyen tertekan dan mulai kesulitan mempertahankan dirinya sendiri. Namun seperti apa yang selalu dia lakukan, Shoyen memaksa diri untuk menerobos batasannya sendiri, menunjukkan keterampilan yang memukau hingga membalikan situasi pertandingan dan hampir saja menggeprek Gu Yao dengan teratai api pemusnahan kalau seorang tetua klan Gu yang bernama Tong Xuan datang dan menghentikan pertarungan. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos atuh. Seperti yang sudah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Tong Xuan menghentikan pertarungan karena melihat teratai api pemusnahan Shoyen merupakan sesuatu yang tidak akan bisa Gu Yao atasi. Setelah menghentikan pertarungan, Tong Xuan meminta dua pemuda yang masih lumayan bengek dari pertarungan mereka untuk turun karena dia akan mengambil alih pemimpin upacara kedewasaan, berhubung sebentar lagi generasi muda paling berharga di klan alias Gu Sun akan mengambil kesempatannya. Sesuai instruksi Tong Xuan, Shoyen pun kembali ke posisinya dan langsung dihujani dengan ekspresi penuh kekhawatiran Sun di hadapannya. Shoyen berusaha menenangkan Sun dan berkata kalau dia hanya sedikit kehabisan doki sambil meminta gadis itu untuk fokus menyelesaikan pengujiannya. Sun melompat ke arena setelah sebelumnya berkata akan membalaskan penindasan yang Shoyen terima selama berada di klan Gu. Sampai di atas arena, Sun pun terus menghujani para tetua klan yang sok keras dengan tatapan tajam hingga membuat Tong Xuan salah tingkah sendiri memahami betapa besar kemarahan tuan putrinya tersebut. Tong Xuan berusaha untuk meredam kemarahan Sun dan berkata jika tantangan semacam ini adalah satu-satunya cara agar Shoyen diakui oleh klan. Meski begitu, Sun masih tidak terima dan berharap bahwa ini adalah kali terakhir orang-orang mereka mengganggu ayahnya. Baru setelah mendengar Tong Xuan berkata para tetua akan pikir ulang untuk mengganggu Shoyen dengan kekuatannya yang baru dia tunjukkan, Sun pun bersedia untuk memulai pengujiannya. Setelah Tong Xuan memanggil lagi pelapon bintang untuk memulai pengujian terakhir, Sun pun segera melayang ke atas pelapon dan mengeluarkan kekuatannya ke arah piringan bintang yang ada di bagian atas pelapon. Piringan bintang itu menyebarkan kekuatan Sun ke seluruh pelapon dan membuat 8 bintang terangkat dengan cepat. Tidak selesai sampai di situ saja, bintang ke-9 mulai terangkat hingga membuat semua tetua langsung berdecak gembira melihat ada generasi muda mereka yang mewarisi garis keturunan Dodi derajat ke-9 yang sangat jarang muncul. Namun keterkejutan semua orang tidak berhenti sampai di situ saja karena ternyata tidak berhenti di bintang 9. Bintang terakhir alias bintang ke-10 mulai terangkat di depan mata semua orang, di mana garis keturunan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh piringan bintang. Tidak menunggu lama, piringan bintang meledak ke segala arah dan 10 bintang yang sebelumnya terangkat membentuk sebuah bintang mini berwarna emas sebelum menembus langit dan memancarkan cahaya emas yang menyilaukan mata. Cahaya emas itu menyebar ke segala arah sebelum kemudian menyerbu ke tempat di mana kedua alis Sun. Melihat fenomena luar biasa ini, Tong Xuan tidak dapat menahan rasa terkejut sekaligus gembira karena akhirnya setelah ribuan tahun berlalu, garis keturunan peringkat ke-10 yang juga dikenal dengan garis keturunan dewa akhirnya muncul kembali di klan Gu. Shoyen dan Sun langsung saling melempar senyum sebelum diinterupsi dengan Tong Xuan yang meminta izin untuk mengukir tato klan dengan tinta emas 7 warna di dahi Sun.
Kekuatan yang dibawa oleh kuas emas 7 warna adalah sesuatu yang sangat luar biasa hingga hanya dengan memegangnya saja Tong Xuan sudah merasa banyak dokinya yang tersedot ke dalam kuas. Secara perlahan tetua klan yang merupakan seorang banseng itu menggoreskan kuas emas 7 warna dan merasakan doki mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Kendati demikian, Tong Xuan masih berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pengukiran tato dan setelah melewati beberapa detik yang sangat menyiksa, sebuah tato klan dengan 7 warna yang luar biasa indah pun terukir dan menyatu dengan alis Gu Sun-er yang membuat semua anggota klan Gu diliputi dengan kegembiraan yang tak tergambarkan. Tong Xuan auto bengek setelah menyelesaikan pengukiran tato Sun-er dan dengan napasnya yang tersisa satu-satu tersebut, si tetua klan Gu mengumumkan bahwa upacara kedewasaan klan Gu dengan ini resmi telah selesai. Sun-er buru-buru kembali ke sisi Xiaoyan setelah upacara selesai dan Mang Tianqi yang melihat napas Xiaoyan sangat tidak stabil efek pertarungannya dengan Gu Yao menyarankan pemuda itu untuk segera memulihkan diri. Sun-er tidak dapat menahan kekhawatiran mendengar hal itu dan meminta Ling Yin untuk segera membawa Xiaoyan ke tempat. Sementara Xiaoyan OTW untuk segera memulihkan diri, tanpa dia sadari jenius muda klan Hun lain hadir dalam upacara dan tengah menyusun rencana untuk menyingkirkan sang tuan muda ketiga keluarga Xiao tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu setelah Xiaoyan masuk ke rumah peristirahatan dan memulihkan diri ketika Sun-er datang dan menanyakan bagaimana keadaan Akang pada Xiao Yishan. Harus diakui bahwa pertarungan Xiaoyan melawan Gu Yao memang menyebabkan kondisi pemuda itu menjadi sangat stabil. Namun sayangnya Sun-er pun tidak bisa tinggal diam dan mendampingi Akang memulihkan diri karena saat ini dia harus menghadiri rapat tetua untuk membicarakan ekspedisi memasuki makam kuno. Akhirnya Sun-er pun meninggalkan sebuah pil pemulih napas untuk Xiaoyan dan ketika Sun-er masih berada di rumah bambu rapat tetua sudah dimulai. Seperti yang dikhawatirkan Sun-er, beberapa tetua merasa tidak rela kalau harus menyerahkan spot klan Xiao kepada Xiaoyan karena selama ini mereka sudah menggunakan spot itu untuk mengirim lebih banyak ahli muda klan Gu. Nah, tepat ketika tetua sok keras ini bersikap tidak masuk akal, sebuah suara lembut dan cantik namun mengandung kemarahan menyebar ke seluruh ruangan ketika sosok Tuan Putri klan Gu yang baru saja mendapatkan tato klannya masuk ke dalam ruangan dan meminta para tetua untuk tidak bersikap berlebihan. Sun-er menyoroti betapa selama ini mereka telah mengambil keuntungan dari spot klan Xiao, namun sekarang setelah keturunan klan Xiao datang, mereka tidak mau menyerahkannya kepada Xiaoyan yang jelas-jelas berhak atas spot tersebut. Tetua yang sok keras auto menahan malu ketika di roasting sedemikian rupa oleh Sun-er, sementara Tong Xuan yang inginnya bersikap netral pun hanya bisa menghela napas pasrah tidak tahu harus bersikap seperti apa. Menahan malu di hati mereka, para tetua So Yes itu masih bersih keras atas pendapat mereka sebelum menyebutkan bahwa klan Xiao sudah kehilangan garis keturunan Dodi mereka sehingga tidak berhak lagi mengambil spot memasuki makam kuno. Mendengar itu jelas Sun-er menjadi tidak terima dan meminta para tetua sok keras ini untuk introspeksi diri apakah tindakan yang mereka ambil ini merupakan sebuah tindakan yang menggunakan hati nurani. Lagi-lagi di roasting dengan keras oleh Sun-er membuat tetua-tetua sok keras kena mental dan berusaha untuk meminta Sun-er tidak melanggar aturan klan dengan menerobos rapat tetua seperti ini. Namun Sun-er tidak menunjukkan rasa gentar sama sekali karena saat ini dia memiliki tato emas 7 warna yang membuat posisinya setara dengan tetua agung klan. Tanpa banyak babi bu, Sun-er meledakkan tato klan di dahinya dan membuat Tong Xuan langsung mengingatkan tetua lain tentang seberapa tinggi status tato emas 7 warna. Untuk mencegah perseteruan yang lebih besar antara Sun-er dan para tetua, Tong Xuan pun akhirnya menengahi dan mengambil keputusan bahwa kali ini mereka akan mengembalikan satu spot memasuki makam kuno untuk Xiaoyan sebagai perwakilan klan Xiao. Sun-er tidak bisa menahan luapan rasa lega setelah berhasil memperjuangkan bagian Xiaoyan memasuki makam kuno sebelum kemudian berbalik pergi dan meninggalkan aula tetua.
Sepeninggalan Sun Er, para tetua mulai membicarakan tentang makam leluhur klan Xiao bernama Xiao Suen yang bahkan sampai sekarang tidak berhasil mereka masuki barang sekalipun. Ketika mulai membicarakan makam Xiao Suan inilah, sebuah suara menggema di dalam aula di mana suara itu merupakan suara yang dimiliki oleh kepala klan Gu alias bapaknya Sun Er. Kepala klan Gu yang bernama Gu Yuan itu meminta semua orang untuk tenang karena bahkan dengan kekuatannya dia tidak memiliki lebih dari 50% kesempatan untuk memasuki makam Xiao Suan. Para tetua mengikuti instruksi Gu Yuan dan bergegas pergi dari aula tetua meninggalkan Tong Xuan yang segera menanyakan bagaimana pendapat Gu Yuan tentang Xiaoyan. Ketika Tong Xuan dan Gu Yuan menggibahkan tentang Xiaoyan, pemuda yang digibahkan telah keluar dari retreatnya dan sedang menikmati kondisi tubuhnya yang sudah kembali ke kondisi puncak. Tapi tiba-tiba saja ketika Xiaoyan masih nyantui melayang di udara, sebuah suara yang entah datang dari mana berbicara kepadanya dan membuat Xiaoyan cukup gugup karena tidak mampu merasakan hawa keberadaan si pemilik suara sama sekali. Ya, suara pemilik itu adalah Gu Yuan yang membuat Xiaoyan auto merinding remang-remang bulu ketek memahami bahwa saat ini dia sedang berhadapan dengan bapaknya Sun Er. Karena tidak mungkin Gu Yuan datang cuman buat nyapa calon mantu, Xiaoyan pun tanpa banyak babi bu menanyakan apa tujuan sang kepala klan menemuinya. Dan Gu Yuan juga tidak mau banyak basa-basi ketika berkata bahwa tujuannya menemui Xiaoyan adalah giok kaisar kuno Tousei. Gu Yuan menjelaskan bahwa Dodi terakhir di benua Dodi yang bernama Kaisar Kuno Tousei memiliki tempat peninggalan yang sepertinya menyimpan rahasia untuk menerobos ranah Dodi. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mengetahui lokasi tempat peninggalan tersebut dan satu-satunya kunci atas peninggalan Kaisar Kuno Tousei adalah giok Kaisar Kuno Tousei yang telah terpecah menjadi 8 bagian. Alasan klan Hun dan Aula Jiwa terus menargetkan keluarga Xiao juga dilatar belakangi oleh giok tersebut dan karena itulah Gu Yuan berharap Xiaoyan dapat menyerahkan giok giok Kaisar Kuno Tousei kepadanya agar tidak sampai jatuh ke tangan klan Hun yang berbahaya. Xiaoyan menatap tangan Gu Yuan yang menengadah dengan ekspresi rumit sebelum akhirnya memutuskan untuk menolak permintaan itu. Berhubung giok Kaisar Kuno Tousei menyimpan jejak jiwa Xiao Zhen, ayahnya yang menjadi satu-satunya tanda bahwa bapaknya masih hidup. Sebelum Gu Yuan sempat mempersuasi Xiaoyan lebih lanjut, Sun Er sudah lebih dulu muncul sambil melemparkan tatapan maut kepada bapaknya seolah memperingatkan kepala klan Gu itu untuk tidak mengganggu akang. Bahkan seorang kepala klan Gu yang memiliki jabatan tertinggi di klan pun tidak berdaya melawan anak gadisnya yang ngambek dan dengan pasrah memutuskan untuk pergi sebelum Sun Er menjadi semakin marah. Sepeninggalan Gu Yuan, Sun Er yang sudah bisa menebak alasan bapaknya menemui Xiaoyan langsung meminta pemuda itu untuk masak bodoh ajalah sama perkataannya dan lebih memilih untuk mengabarkan bahwa para tetua sudah setuju untuk mengembalikan posisi klan Xiao ketika memasuki makam kuno nanti. Xiaoyan tampak gembira mendengar kabar tersebut dan langsung mengikuti Sun Er untuk menuju gerbang makam kuno yang telah dipenuhi oleh generasi-generasi muda 8 klan kuno. Begitu sampai, Sun Er mulai memperkenalkan orang-orang yang sudah berkumpul di depan gerbang, mulai dari perwakilan klan Yao dan klan Yan yang sebelumnya Xiaoyan lihat, perwakilan klan Lei, perwakilan klan Xi, sampai dengan perwakilan klan Hun yang sejak tadi terus memperhatikan Xiaoyan dengan tatapan tajam. Sun Er meminta Xiaoyan untuk berhati-hati kepada perwakilan klan Hun, sementara Xiaoyan berkata bahwa dia sudah bertemu dengan salah satu perwakilannya ketika baru sampai di kota suci Gu. Ketika Xiaoyan dan Sun Er masih menggibahkan klan Hun, Tong Xuan telah muncul di depan gerbang dan mengumumkan bahwa sebentar lagi makam kuno akan resmi dibuka. Tong Xuan mengingatkan bahwa setiap klan hanya bisa mengirimkan 2 perwakilan dan para perwakilan ini tidak dapat tinggal di dalam makam kuno lebih dari 3 tahun.
Karena itulah semua orang yang berada di dalam makam kuno akan segera diangkut keluar setelah jangka waktu berakhir. Setelah menjelaskan beberapa peraturan di dalam makam kuno, Tong Xuan pun mengaktifkan segel makam dan dengan demikian, ekspedisi Shoyan memasuki makam kuno yang menyimpan rahasia besar klannya di masa lalu pun akan segera dimulai. Akhirnya Shoyan masuk ke makam kuno abadi untuk menemui leluhurnya Shousuan. Makin edan ya guys ya. Nah, jangan lupa kalian untuk di like, komen, dan share ya. Jangan lupa di share tuh ke seluruh kampung dan seluruh alam semesta. Biar pada tahu kalau nonton di Cakra Diva tuh mencerdaskan kalian. Jadi pas nonton aslinya jadi tahu tuh alurnya. Karena kadang kalau nonton aslinya itu kadang bikin liar. Apalagi asal nonton nanti di alurnya gitu ya.